Kita lanjut lagi. Sekarang kita ke bunga majemuk untuk arus kas yang tidak sama. Kalau sebelumnya kita memiliki bunga majemuk dengan arus kas tunggal, saya bersihkan dulu. Arus kas tunggal tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya saudara memiliki suatu garis waktu, ya, arus kas tunggal itu berarti hanya terjadi di satu titik waktu saja. Bisa hanya di periode 1 saja atau hanya di periode 3 saja, ya. Seperti yang ini tadi, bunga majemuk yang ini tadi ya, menabung di periode 0 saja. Ini berarti satu titik waktu atau arus kas tunggal, ya, menabung hanya di periode 0 ya saat ini. Ya, saat ini. Oke, sekarang kalau misalnya kita untuk arus kas yang tidak sama atau multiple amount, apa maksudnya? Sebelum kita ke sini ya, ada awal periode, ada akhir periode. Maksudnya adalah eh, berarti dalam ini saya gambarkan saja. Kalau tadi seperti ini, ya ini arus kas tunggal hanya terjadi satu titik waktu. Tapi kalau dalam arus kas yang multiple amount atau yang arus kas berbeda-beda, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Di sini misalnya dia nabung 10 juta. Ya. Ternyata di sini nabung lagi 1 juta. Di sini nabung lagi 3 juta. Di sini nabung lagi 5 juta. Nah, terlihat perbedaannya bahwa apa? Bahwa terjadi arus kas, yaitu arus kas masuk atau cash inflow, ya, terjadi cash inflow arus kas masuk karena nabung ya. Di periode 0 nabung 10 juta, di periode 1 nabung 1 juta, di periode 2 nabung 3 juta, di periode 3 nabung 5 juta. Sedangkan di arus kas tunggal ya, yang contohnya adalah ini, ya cuma di sini aja sekali tok. Sedangkan kalau arus kas yang arus kas tidak sama multiple amount ini. Arus kas tidak sama itu maksudnya apa? Di sini 10 juta, di sini 1 juta, di sini 3 juta, di sini 5 juta. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanya kalau misalnya seperti ini gimana? Misalnya 0, 1, 2, 3, di sini 10 juta, di sini 10 juta, di sini 10 juta, di periode 3 10 juta. Nah, itu akan kita pelajari berikutnya di materi berikutnya, namanya anuitas ya, tapi ini belum kita pelajari. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Ini ada contoh soal ya untuk arus kas tidak sama multiple amount dengan bunga majemuk ya. Ada dua proyek ya, ada dua proyek, proyek A dan proyek B. Proyek A dan proyek B. Proyek A ini arus kas terjadi di awal periode. Awal periode itu bisa the beginning of the year. Kalau misalnya waktunya tahunan ya, bisa the beginning of the month kalau dia bulanan, atau the beginning of periode apapun lah. Ya, maksudnya the beginning of the year atau awal periode itu seperti apa? Jadi gini, misalnya kan periode tahun 2020. Ya, dia kan dari bulan Januari sampai Desember. Bisa saja ya di awal periode itu di awal tahunnya, kalau misalnya bulan Januari ya, bisa saja saya kemarin sempat menjelaskan namanya periode satu tahun itu tidak harus dari Januari, bisa saja dari Juni ke Juli, bisa saja dari Agustus ke September, ya, Juni 2020 ke Juli 2021, Agustus 2020 ke September 2021. Tidak harus dari Januari sampai Desember. Nah, maksudnya di awal periode itu berarti dia di awalnya, ketika awal periode, baik itu awal tahun ataupun awal bulan. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan hal ini? Karena ada buku, misalnya buku Van Horn, yang kalau kita lihat timeline-nya itu mungkin membuat kita bingung. Jadi misalnya arus kas proyek A itu seperti ini misalnya. Proyek A punya arus kas ini 1 juta, 5 juta, ini saya hapus ya, 5 juta sama 10 juta dengan tingkat bunga
12%. Ini kalau di buku Van Horn. Ya, walaupun awal periode itu tidak terjadi perbedaan dengan akhir periode, timeline garis waktunya. Padahal kalau misalnya kita menggunakan bukunya siapa satu lagi ya? Bukunya satu lagi itu saya lupa mana ya? Bukunya Brigham Houston. Ya, kalau misalnya kita lihat bukunya Brigham Houston, ya, maka timelinenya kalau awal periode itu akan ditarik ke sini. Jadi awal periode itu ya di sini. Ya. Di periode yang ke-0. Jadi supaya kita tidak bingung. Ya, supaya kita tidak bingung. Oke, saya hapus lagi ya. Sekarang kita ke ini, saya hapus dulu biar nggak bingung. Ini belum saya hapus ya. Jadi ada proyek A sama proyek B. Proyek A ada keterangan seperti ini, bahwa terjadi arus kas 1 juta. Ingat ya, kalau di awal periode, kalau mau gambar selalu mulainya di periode 0. Ya, kenapa saya ini bandingkan? Karena ada buku yang walaupun di awal periode tetap dia menggambarkannya di periode 1. Ya, ini ada arus kas 1 juta di periode yang sekarang, periode 0 di awal periode, lalu ini ada arus kas 5 juta, lalu ada arus kas 10 juta. Ya, dengan tingkat bunga 12%. Sedangkan proyek B itu arus kas terjadi di akhir periode. Kalau akhir periode berarti kita bisa memulainya di periode yang satu ini. Ya. Arus kasnya bagaimana terjadinya? Sama saja. Arus kasnya adalah biar kita bisa membandingkan ya. 1 juta, 5 juta sama di sini 10 juta. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Perbedaannya yang awal periode dengan yang akhir periode. Kalau yang awal periode kita menggambar di garis waktunya, di timelinenya di periode yang ini 0. Sedangkan yang arus kas terjadi di akhir periode, the end of the year atau the end of the month atau the end of the period atau the end of the semester, apapun satuan periodenya ya. Pokoknya kalau ada kata-kata the end of, ya itu berarti akhir periode. Tapi kalau the beginning of, berarti dia di awal periode. Nah, ini adalah perbedaannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai uang pada tahun ketiga untuk proyek A dan proyek B? Lalu, berapa nilai sekarang dari kedua proyek untuk proyek A dan untuk proyek B? Sedangkan kita tahu ada perbedaan apa tadi? Ada perbedaan ini, garis waktunya. Ya, saya ulangi lagi untuk yang A, itu garis waktunya seperti ini, timelinenya dengan arus kas yang berbeda-beda ya. 0, 1, 2, 3. Di sini ada 1 juta, di sini ada 5 juta. Ini contoh soal, di sini ada 10 juta. Untuk B ya, garis waktunya adalah 0, 1, 2, 3. Di sini ada 1 juta, jumlahnya sama tapi beda dimulainya. Di sini ada 5 juta, kita lihat perbedaannya nanti ya. Di sini adalah 10 juta. Ya, ini sekali lagi saya highlight perbedaannya, mulainya di sini, sedangkan ini mulainya di sini. Ya, A itu adalah awal periode atau the beginning of the period, sedangkan ini akhir periode. Jadi kalau saudara periode, kalau arus kas itu terjadi bisa di awal periode, bisa di akhir periode. Ya, jadi kita sudah ada beberapa variasi. Arus kas tunggal, lalu arus kas tidak sama, multiple amount. Multiple amount pun bisa terjadi, arus kasnya bisa terjadi di awal periode ya atau di akhir periode. Nah, sekarang kita selesaikan soalnya. Ya, kita selesaikan soalnya. Oke.
Proyek A terjadi di awal periode. Jika ada kata-kata awal tahun atau awal periode, maka penempatan di timeline itu di tahun ke-0 di sini ya. Jadi di sini. Jadi kalau misalnya ada yang buku yang di awal periode tapi dia nulisnya di sini, biar gampang kita pindahkan seperti ini. Ya. Ini saya hapus biar nggak bingung. Ya, di sini tadi berapa? 1 juta. Di sini adalah 5 juta, sini adalah 10 juta. Pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama adalah berapa nilai uang future value pada tahun ketiga? Ya, kenapa karena tahun ketiga itu future value? Karena kan berikutnya, masa-masa berikutnya ya. Nah, untuk mengerjakan seperti ini berarti kita harus mengerjakannya beberapa kali. Ya, jadi beberapa kali itu maksudnya seperti ini kan yang ditanyakan di sini ya. Ini berapa future value di tahun ketiga kan ditanya ini nih. Berarti ini harus kita bawa periode 0, 1, 2 itu harus kita bawa ke future value periode ketiga. Berarti ini kita harus menghitungnya seperti ini. Ya. Iya. Nah, berarti kita menghitungnya berapa kali? 1, 2, 3. Kita hitung yang pertama, kita hitung kedua, kita hitung ketiga. Rumusnya bagaimana? Rumusnya tetap menggunakan yang ini. Ya, jadi biar nggak bingung, kita akan menghitung seperti ini. Ini tadi berapa ya? 1 juta, 5 juta, 10 juta. Rumusnya masih menggunakan rumus future value biasa. Nah, ini harus ditambahkan present value. Ya. Jadi yang saya kurang-kurang tadi karena saya copy paste rumus ya. Ini kalau salah satu saya ngopinya sumbernya salah semua, ini harus ditambahkan present value. Jangan lupa ditambahkan present value ya. Oke, jadi harus menghitungnya beberapa kali. Untuk yang future value yang periode pertama dulu. Yang periode 0 maksudnya. Future value kita masukkan rumusnya langsung ya. Future value sama dengan Rp 1 juta dikali 1 tambah 0,12 pangkat 1 atau pangkat berapa? Pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena dia loncatnya 3 kali. 1, 2, 3. Ya, jadi pangkat 3. N-nya pangkat 3. Ya. N-nya pangkat 3. Oke. Lalu berikutnya ini silahkan dicari berapa ya. Silahkan dicari berapa. Terus untuk membedakan saya kasih warna yang lain. Saya kasih warna hijau. Ya. Future value-nya berarti Rp 5 juta dikali 1 ditambah 0,12. Nah, sekarang N-nya sudah bukan 3 lagi, tapi N-nya berapa? 2. Kenapa? Karena dari periode 1 ke periode 3 itu 1, 2. Ya, berarti N-nya sekarang sudah 2. Ini berapa hasilnya? Oke, dicari. Lalu saya bedakan yang merah. Nah, sekarang yang periode kedua. Future value-nya adalah, ya ini biar nggak bengkok. Nah, future value-nya adalah berapa? Rp 10 juta dikali 1 tambah 0,12. Nah, N-nya berapa? N-nya sekarang cuman 1. Kenapa? Karena dari periode 2 ke 3 itu cuman 1 kali. Nah, N inilah yang menjadi catatan penting. Harus dilihat N-nya, ini catatan penting ya. Catatan penting. N atau periode harus sesuai atau disesuaikan, ini penting sekali. Ya. Ini silahkan dicari berapa masing-masing. Ya, kalau benar, ya saya sudah menghitung sebelumnya, nggak tahu saya salah atau benar ya. Kalau benar itu nanti dapatnya kalau saya benar ya 18 juta 876.928. Ya, coba dicari apakah benar atau tidak. Ya, sambil dicek. Ya, itu adalah cara untuk proyek A, awal periode. Sekarang kita ke proyek
B. Oke, sebelum ke proyek B ada cara kedua, saudara. Biar gampang. Kalau tadi ini kan kita menggunakan rumus ya. Kita menggunakan rumus. Cara kedua, cara satu adalah cara ke satu menggunakan rumus. Rumusnya tadi apa? Future value N sama dengan present value dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, cara kedua kita menggunakan tabel future value. Tabel ini saudara bisa dapatkan kalau di buku-buku cetak ya, termasuk buku manajemen keuangan itu di paling belakang. Tabel paling belakang. Cari tabelnya yang judulnya FVIF. FVIF itu kepanjangan dari FVIF itu FVIF. Future Value Interest Factor. Ya. Nah, future value interest factor. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya kayak gini. Nah, tadi soalnya. Misalnya ini ya, saya bersihkan dulu. Di sini tadi berapa? Di sini tadi 1 juta, di sini tadi 5 juta, di sini tadi 10 juta. Sekarang kita pakai tabel. Kalau pakai tabel, cukup menggunakan tabel apa? FVIF, interestnya berapa? Interestnya berapa? N-nya berapa? Jadi I itu adalah interest. Interestnya berapa tadi? Interestnya tadi kan 12% ya di soal ya. Interestnya adalah bunganya 12% per tahun. N-nya adalah berapa? N-nya berganti-ganti. Tadi kan ada N-nya. Kalau dari 0 berarti N-nya 3. Kalau dari 1 N-nya 2. Kalau dari 2 N-nya 1. Nah, cara menghitungnya berarti seperti ini. Kita lihat ya dengan tingkat bunga, ini saya bersihkan dulu. Dengan tingkat bunga 12%, I-nya kan 12%. Ya, N-nya sekarang kita cari tahu dulu. Ya, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 kan. Caranya gini, lihat ke kanan, seret ke kanan ke angka 12. Di tabel FVIF ya, jangan tabel yang lain ya, karena tabelnya ada banyak. Di tabel 12%, terus kita cari N-nya ke berapa? Turun ke bawah. Sekali lagi, ya, ke kanan, cari 12%, lalu ke bawah sesuai periode. Nah, sekarang kita ke yang periode yang pertama dulu ya. Ini saya gambar lagi. Up. 1, 2, 0, 1, 2, 3. Di sini tadi 1 juta. Di sini adalah 5 juta. Di sini adalah 10 juta. Nah, seperti ini kan. Sep. Ya. Ya. Nah, sekarang untuk yang periode 0 dulu. Periode 0 berarti caranya seperti apa? Caranya gini. Future value-nya adalah berapa? Future value di 3. FVIF interest-nya 12%, N-nya 3. Dicari ya. Ini harus dikalikan dengan nilai present value nanti ya. Future value-nya adalah ini dapat 12% di periode ketiga. Berarti 1,405. 1,405. Inilah nanti yang dikalikan dengan present value-nya 1 juta dapat berapa? Ya, sekali lagi saya bersihkan ya. Bagaimana cara mencari ini? Future value menggunakan tabel FVIF ya. Tadi di soal ini yang periode 0 kan 1 juta. Dengan N-nya berapa? N-nya 3. Berarti future value periode tahun ketiga untuk yang 0 ya, untuk yang 0 ya. Present value dikalikan FVIF I, N. Nah, saya jabarkan dulu. Ya, present value FVIF 12%,
N. N-nya berapa? 3. Karena dari 0 ke 3 itu 3 kali. Jabarkan lagi, 1 juta. Ini berapa angkanya? Angkanya lihat di tabel. Cari 12%, ke kanan cari 12%, lalu ke bawah cari yang N-nya 3. Ketemu berapa itu? Angkanya ketemunya ini. Ya, berarti 1 juta kali 1,405. Kalau ada perbedaan hasil itu hanya karena perbedaan koma di belakang. Ada yang koma di belakangnya 5, ada yang koma di belakangnya 4, ada yang koma di belakangnya 3. Yang paling bagus 5, yang di buku itu 5. Jadi akurasinya lebih tinggi. Ya, nanti hasilnya kira-kira berapa tuh? Ya, hasilnya kira-kira ya sama aja ya. 1 juta kali 1,405. Coba saya cari. 1 juta dikali 1,405. 1.405.000. Sedangkan kalau kita cari manual tadi 1.404.928. Selisih sedikit karena koma. Ya. Kalau untuk tahun-tahun yang lain seperti apa? Ya cari, coba latihan ya menggunakan ini. Intinya gampangnya lihat di sininya apa, persentasenya berapa, lalu periodenya ke berapa. Jadi yang dalam kasus contoh ini yang dipakai adalah ini untuk yang N-nya 3, ini untuk N-nya 2, ini untuk N-nya 1. Ya. Oke, itu untuk cara kedua, karena cara yang pertama tadi menggunakan rumus. Ya, ini tambahin prefix. Oke, kita lanjut dulu untuk jawab B. Proyek B ya, untuk akhir periode, karena yang A itu adalah awal periode. Ya, jika ada kata-kata akhir tahun atau akhir periode, maka penempatan di timelines itu mulainya di tahun pertama. Ya, di sini kita tadi 1 juta, punya 1 juta. Di sini ada 5 juta. Di sini ada, ini saya hapus dulu. Di sini ada 10 juta. Ya. Berapakah future value-nya di tahun ketiga? Ya, pertanyaan tadi apa? Pertanyaan berapa future value tahun ketiga proyek B? Proyek B. Oke, sama seperti ini tadi, ya sama seperti ini pertanyaan menjawabnya sama seperti yang pertama. Di sini ada 1 juta, di sini ada 5 juta, di sini ada 10 juta. Jadi kita akan mencarinya seperti ini. Cek, set, 3 kali hitung. Ya, untuk yang periode pertama berarti future value periode ketiganya adalah 1 juta dikali, ini menggunakan rumus ini, tapi jangan lupa ini diedit ya. 1 juta dikalikan 1 tambah 0,12, pangkatnya N-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena dari 1 ke 3 2 kali. 1, 2. Ya, 1, 2. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan 1.254.400. Nah, yang periode kedua saya kasih beda warna aja biar gampang. Ya. Untuk periode kedua, perhitungannya berarti Rp 5 juta kali 1 tambah 0,12 pangkatnya 1. Kenapa? Karena dari 2 ke 3 hanya 1 kali. Ya, pangkat 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah nanti 5 juta. Sambil dilihat dicari ya. Siapa tahu saya salah ini ngitungnya. Oke, sekarang untuk periode ketiga 10 juta. 10 juta itu saya kasih warna apa ya? Warna hijau deh. Oke, untuk yang ini berarti dia Rp 10 juta dikali 1 ditambah 0,12 pangkatnya 0. Karena apa? Dia kan ditanyakan di tahun ketiga. Dia kan ini periode ketiga nih. Jadi 10 juta di saat itu ya 10 juta. Itu ya. Berapa ini? Ya 10 juta. Pangkat 0 itu kan 1. Nah, kalau dijumlahkan
Berapa nilainya? Nilainya adalah 16.854.400. Itulah perbedaan dari proyek A dan proyek B. Proyek B tadi, proyek B yang barusan kita cari, proyek B akhir periode itu mendapatkan hasil berapa? 16.854.400. 16.854.400. Sedangkan untuk proyek A, ya, proyek A atau di awal periode mendapatkan hasil berapa nih tadi? Aduh, sudah saya hapus ya, tapi saya ingat kok. Dapatnya adalah 18.876.928. Pertanyaannya adalah pilih yang mana? Tergantung, ya, tergantung. Ini tadi kan hanya cash flow, tapi kita tidak mengatakan ini cash outflow atau cash inflow, tergantung. Pilih mana? Ya, pakai logika aja. Kalau misalnya ini kita pertanyaannya mengeluarkan uang, kita akan cari yang paling kecil. Ya, paling kecil itu yang mana? Yang B. Tapi kalau ini investasi, yang mana ini adalah gambaran cash inflow, ya, yang mana ini adalah gambaran cash inflow, ini gambaran cash inflow misalnya. Kalau ini masalah untuk terima uang, berarti kita carinya yang besar atau yang A, lebih besar yang A kalau terima uang kan. Kita cari, lihat dulu konteksnya apa, karena tadi soalnya masih umum. Ya, lihat konteks soalnya. Konteks soalnya apa? Masalah investasi, return dari investasi, atau uang masuk, cash inflow, atau uang keluar, cash outflow. Kalau cash outflow pasti cari yang paling kecil, tapi kalau cash inflow pasti kita cari yang besar. Ya, itu untuk bunga majemuk, ya. Future value, kita masih bisa untuk menghitung present value-nya. Ya, itu dulu untuk present value. Saya potong dulu videonya. Ini baru ditanyakan apa? Ditanyakan adalah future value. Ya, ini baru ditanya future value. Kita akan lihat bagaimana kok yang ditanyakan adalah present value di video berikutnya. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk bunga majemuk, ya. Video berikutnya itu bunga majemuk arus kas tidak sama atau multiple amount, tapi yang ditanyakan present value. Ya, semangat.